ketika ada gejala itu muncul, mereka menganggap itu hal yang biasa, Bu. Kalau panen tembakau mesti banyak yang pusing. Bahkan ada yang misalnya Mbak Kusmas itu biasa, gitu Mas. Kemudian Kalau hanya maaf Mbak Dewi, kalau mereka menganggap itu biasa berarti sering ya. Sebenarnya gejala itu sering mereka sering, alami. iya, Iya, selamat berjumpa teman-teman uh, pemirsa Pro Health Podcast. Hari ini kita bertemu lagi dengan Pro Health Podcast dan kali ini kita kedatangan narasumber dari Universitas Negeri Jember. Beliau ini adalah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Fakultas Ilmu Kesehatan ya, Pak Dewi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Jember. Beliau ini Mbak Dewi Rohma dari Universitas Negeri Jember. Hari ini kita akan diskusi tentang green tobacco sickness. Nah, ada yang mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah mengenal, sudah tahu apa itu green tobacco sickness. Tapi mungkin juga masih banyak di antara teman-teman yang masih awam. Apa sih green tobacco sickness? Apalagi tuh dari tobacco yang selama ini mungkin kita cuma mengenal dampak buruk tembakau itu dari nikotin gitu, yang dibakar, dihisap, dipanaskan ya. Sekarang juga tidak hanya dibakar tapi juga dipanaskan. Sekarang ada lagi green tobacco sickness, apa itu? Ternyata eh, daun tembakau itu waktu masih segar itu aja udah ada dampak buruknya. Hari ini kita kedatangan Mbak Dewi Rohma. Beliau ini dosen Universitas Negeri Jember ya, tadi sudah saya sampaikan, dan penelitian beliau ini terkhusus tentang green tobacco sickness. Ya, Mbak Dewi Rohma, apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah. Baik, Mas Dewanto. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Dewi. Alhamdulillah, amin. Baik, Mbak Dewi, green tobacco sickness ini atau mungkin ada juga artikel-artikel menyingkat jadi GTS gitu. Mhm. Apa sih sebenarnya green tobacco sickness itu? Ya, Grand Tobacco Sickness ini adalah kumpulan gejala yang biasanya ditemukan pada petani tembakau. Hal ini disebabkan karena adanya absorpsi nikotin dari daun tembakau yang lembab atau yang basah ya di pagi hari, yang itu menyerap lewat kulit petani tembakau yang memang tidak memakai APD gitu ya Mas ya. Jadi karena memang kalau petani tembakau di kita itu kan kebanyakan mereka tanpa ada alat pelindung diri, jadi mereka bekerja dengan tangan kosong gitu ya, bahkan alas kaki nggak pakai. Nah, karena sebagian besar mutu dari daun tembakau yang bagus tuh dipanen pada saat pagi hari sebelum matahari terbit. Nah, ini kejadian banyak yang kita temui di lapangan. Gejala GTS ini terjadi pada saat ini petani banyak bersinggungan dengan daun tembakau yang mendekati panen dan nanti masa panen karena mereka harus sering sekali mengecek dan bersinggungan langsung dengan daun tembakau yang basah tadi. Sehingga terjadi absorpsi nikotin dari daun tembakau ke dalam kulit sehingga ada nikotin dalam darah petani tembakau sehingga muncullah gejala green tobacco sickness ini. Nah, gejalanya itu Mas, mual, mual, pusing, kemudian rasa yang tidak nyaman ketika makan, jadi ada mual muntahnya gitu ya. Kemudian mempengaruhi juga aktivitas yang lain karena ini tadi ya, tidak enak berdiri. Bahkan beberapa kasus di lapangan kita temukan ada yang pingsan Sampai pingsan pada ya. saat panen ya. Dan itu pada saat dia ada di, Panen. di kebun Iya, berarti ya, sedang di pada kebun dia saat di pingsan. kebun. Iya. Oke. Dan itu syaratnya itu memang harus lembab ya untuk bisa Iya. terabsorpsi ke dalam kulit Betul. itu melalui kulit harus lembab. Jadi Iya. lewat embun itu ya. Ya Karena tadi lewat kontak langsung antara daun yang basah tadi dengan kulit petani itu ketika dalam waktu tertentu akan terabsorpsi nikotinnya gitu. daun basah di sini maksudnya basah karena embun berarti ya Mbak Dewi. Iya, karena embun. Karena kan di pagi hari sebelum matahari terbit itu mereka justru paling bagus ya mengecek daun, mendekati masa panen, memanen. Memanen itu juga yang paling bagus sebelum matahari terbit, Mas. Untuk tembakau khusus ya yang jenis kasturi atau naos itu memang yang bagus sebelum
dipanen sebelum matahari terbit. Itu absorpsi itu tidak bisa terjadi ketika daunnya dalam kondisi kering ya. Siang-siang misalnya mereka mereka ke kebun gitu bersinggungan itu tidak terabsorpsi kan. Buatan Oh, kecil kemungkinannya. Ini kan karena kelembapan kondisi daun basah tadi nih yang menyebabkan absorpsi itu terjadi. Gitu. berarti karena lewat perantara embun itu ya, basah air itu, nikotin itu masuk ke melalui pori-pori kulit berarti ya. Betul. Sebenarnya embunnya bukan perantara ya, tapi karena antara daun dan kulit itu berkontak langsung. Nah, sementara daunnya dalam kondisi lembab atau basah terkena embun. Dan itu dari kulit itu masuk ke dalam darah, Mbak Dewi. Betul. Karena kita mengumpulkan sekian petani untuk mengetahui kadar kotinin. Jadi nikotin kalau udah masuk ke dalam darah itu nanti bentuknya kotinin yang bisa diperiksa itu, Mas. Itu kita mengambil sampel darah. Oke. Dan itu tinggi. Petani-petani tembakau Nah, dibanding masyarakat awam tinggi memang. iya, kita pada saat itu tahun 2019 saya lupa ya, kita pernah disupport oleh salah satu NGO gitu ya untuk melakukan penelitian ini ke petani tembakau di Jember. Jadi kita memang ambil sampel darahnya, kemudian kita bawa ke lab. Waktu itu lab yang kita jadikan mitra adalah Laboratorium Kedokteran dari Fakultas Brawijaya Malang. Nah, di sana dan sesuai prediksi ternyata memang 78%, hampir 80% kadar kotinin petani tembakau itu di darahnya mengandung nikotin tadi karena kadar kotininnya tinggi. Hmm. Itu tapi risetnya untuk petani di Jember saja ya. Iya, karena riset itu adalah dilakukan di Jember karena Jember kan terkenal dengan salah satu kabupaten penghasil tembakau tertinggi juga ya di Indonesia gitu. Terutama di Jawa Timur termasuk besar. Ya. Tapi gejala green tobacco sickness tentunya tidak hanya terjadi di Jember ya, Pak Dewi ya. Banyak Nah, riset juga mungkin yang menemukan itu betul. dampak itu ya. Di tempat yang lain karena hampir sama Mas budaya atau kebiasaan petani kita itu apa sih mereka hanya sekedar buruh tani bukan pemilik tanahnya itu bekerja dengan kondisi yang apa adanya gitu tanpa ada alat pelindung diri ya kalau kita di Kesmas kan ada APD tapi mereka terbiasa dengan tangan kosong itu bahkan kadang kita temukan mereka nggak pakai baju itu udah biasa hanya pakai celana pendek ketika di ladang tembakau kita kemarin juga menemukan foto-foto yang seperti itu di lapangan gitu. Dan itu tentunya tidak hanya si persinggungan itu tidak hanya dengan telapak tangan ya, tapi juga Nah, kan bisa di kaki, Mas. di kaki juga karena tadi Pak Nah, Dewi bilang kan tidak pakai alas betul. kaki. Berarti kalau di kaki Iya, sana itu tanah berarti. betul. Berarti tanahnya juga Eh, mengandung nikotin Tanah dong. atau dari kaki yang tadi bahannya pakai celana pendek kan daun tembakau sampai di sana kan. Iya. Itu sangat mudah sekali terjadinya absorpsi itu. Dampaknya tadi apa saja tadi Mbak Dewi? Dampaknya ada mempengaruhi produktivitas petani itu sendiri kan, Mas. Karena dia begitu ada gejala itu mual, pusing, muntah, kemudian nggak enak makan, itu kan mereka nggak akan bisa bekerja di ladang tembakonya dan dalam jangka panjang ya kembali lagi karena terkait dengan metabolisme tubuh yang nggak normal kan, ya pasti ada beberapa penyakit yang berbahaya yang berdampak kalau tidak ada upaya untuk meminimalisir itu. Ini kan berarti ada dampak jangka panjang dan perlu ada upaya untuk menangani ya. Nah, sejauh ini Betul. penanganan yang dilakukan oleh petani tembakau di ya mungkin yang sudah Mbak Dewi teliti di Jember gimana? Nah, sayangnya Mas, kalau saya pada saat survei waktu itu ini 2019 ya, bahkan kalau survei kalau kita lihat di kadar darahnya petani itu 2019. Survei sebelumnya 2018-an itu saya melihat bagaimanakah dari sisi pengetahuan, sikap, dan tindakan petani terkait dengan adanya GTS itu. Yang terjadi justru ya bahwa 96% petani tembakau memiliki pengetahuan yang rendah tentang gejala GTS ini. Hampir semua 96%. itu GTS. Ya. Kemudian sikap negatif, jadi terhadap gejala GTS. Artinya
ketika ada gejala itu muncul, mereka menganggap itu hal yang biasa, Bu. Kalau panen tembakau mesti banyak yang pusing. Bahkan ada yang misalnya Mbak Kusmas itu biasa, gitu Mas. Kemudian Kalau hanya maaf Mbak Dewi, kalau mereka menganggap itu biasa berarti sering ya sebenarnya gejala itu sering mereka pusing. alami. Iya, logikanya ya memang terjadi uang mereka ke ladang tanpa ada upaya meminimalisir kontak langsung dengan daun, kemudian ini dilakukan berhari-hari kan, dan mendekati masa panen biasanya yang itu biasa dia bilang. Kalau pas waktunya panen tembakau, pusing-pusing mual itu biasa Mbak, nanti akan hilang sendiri. Nah, Berarti mereka sadar bahwa itu karena daun tembakau ya, bukan karena penyakit yang lain gitu ya. ya pada saat panen, Nah, ya nah, karena ya pada mereka saat tidak panen kan. sampai berpikir itu karena kontak daun basah tadi. Nah, itu yang kita sangat prihatin ya. Sampai pada 76% petani itu kesadaran untuk memakai tadi ya, supaya dia tidak terkena gejala GT sangat rendah itu 70%. Mereka jarang pakai sarung tangan, pakai sepatu, pakai celana panjang itu jarang. Terkait dengan penanganan ketika mereka mengalami gejala-gejala itu apa yang mereka lakukan biasanya? Nah, ini juga pernah kita lakukan penelitian tentang health seeking behavior. Bagaimanakah perilaku pencarian layanan kesehatan pada saat mengalami gejala GTS? Ya, karena sebagian besar petani-petani tembakau itu adalah buruh tani ya, Mas ya. Jadi, ketika mereka mengalami gejala sakit itu, sebagian besar mereka malah tidak ke puskesmas atau ke layanan kesehatan. Jadi, Sementara layanan kesehatan ada ya di sana sebenarnya, ya, madai ya. ada sebenarnya di setiap kecamatan penghasil tembakau di Jember itu seperti Wuluhan, kemudian daerah Pakusari, itu kan setiap di kecamatan ada puskesmas, ada pustu juga. Tapi mereka jarang memanfaatkan itu karena kita dapat satu fakta data ya, bagaimanakah health seeking behavior tadi atau upaya yang dilakukan ketika mengalami gejala GTS itu sebagian besar mereka malah hanya self treatment atau entah nanti minum jamu atau nanti tidur hilang gitu. Jadi dia tidak melakukan upaya untuk mengakses layanan kesehatan. Bahkan ada yang 13,3%. Oh, maaf, malah 83% itu ada upaya untuk tradisional medicine. Apa itu yang dilakukan tradisional medicine itu? Ya minum jamu itu ya, Mas. Always ya, maaf. Ini never, always, seldom. Sebagian besar mereka banyak tidak melakukan upaya ya. Oh, justru tidak melakukan Artinya apa-apa biar ya. sembuh sendiri gitu ya. Kemudian sebagian ada yang memakai obat tradisional kalau sudah tidak bisa mengatasi dengan dia hilang sendiri. Nah, hanya sedikit yang mereka mau mengakses ke layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit bahkan itu Jadi yang bahkan ya mungkin kalau ibaratnya kita biasanya apa ya, ada rasa nyeri, rasa mual, kan obat paling Mhm. umum paracetamol itu ya. Bahkan Hmm. paracetamol pun mereka tidak ya. Mereka tidak. Mereka lebih ke pertamanya self treatment dulu, dibiarin karena biasa dianggap Ya, biasa. mereka Ataupun menganggap itu kalau udah biasa. merasa nggak enak, pakai obat tradisional. Gitu. Dan itu karena mereka buruh, itu pun tidak, ya dalam tanda kutip tidak ada perhatian dari pemilik kebun atau dari industri tembakau pun gitu, industri Saya rokok. pernah, nggih, saya juga pernah cross check ke teman-teman petani tembakau. Apakah ada upaya dengan pihak produsen atau yang membeli daun tembakau dia? Kebanyakan pendampingan itu dalam rangka pemanfaatan pupuk, meningkatkan produktivitas daun tembakonya itu. Tapi kalau terkait dengan kesehatan, tidak pernah. Jadi Gitu, produksinya nggih. digenjot, tapi dampak Nggih, negatifnya bagaimana kan tidak supaya nanti dipedulikan. pakai pupuk apa gitu ya, diajari begitu. Jadi untuk meningkatkan produktivitas hasil daun tembakonya, tapi kalau mengarah ke kesehatan itu belum pernah. Nah, berarti kan sebenarnya salah satu uh, upaya pencegahan yang bisa dilakukan Mhm. untuk ya mencegah green tobacco sickness itu kan berarti menggunakan APD ya. APD Iya, yang memadai itu seperti apa kalau untuk di perkebunan tembakau berarti? oke. Secara keilmuan, kalau kita juga melihat dari beberapa referensi di jurnal internasional, idealnya adalah memakai baju yang kedap air, Mas.
Jadi yang namanya baju itu nggak sekedar baju panjang, tapi yang berbahan plastik ya, pasti nggak tembus air. Jadi, itu yang ideal. Tapi meminimalisir karena kita tahu bahwa kondisi petani itu juga mereka sangat minim ya. Minimal kita ajarkan untuk pakai baju panjang, pakai sarung tangan. Sarung tangan itu dari kain yang mereka punya kan, Pak. Itu pun Mas dulu tuh waktu kita ajak mahasiswa untuk kegiatan pengabdian masyarakat ya kita bantu, tapi ya dari kain gitu. Kalau dari plastik mereka harus beli kan gitu mahal, kemudian ada rasa panas, tidak nyaman gitu. Tapi ya mau tidak mau tetap kita beritahukan bahwa ini meminimalisir bahaya ketika nanti banyak berkontak langsung dengan daun tembakau yang basah tadi. Itu harus dilakukan, kalau enggak ya gitu Mas. Sama kita ajari untuk personal hygiene ya. Jadi petani kita itu kadang dari kebun kemudian ketemu sama anak itu kan tidak langsung mandi, mereka masih harusnya kan baju ketika di kebun dengan di rumah itu segera mandi itu kita ajarkan juga. Meminimalisir tadi ya kejadian GTS itu karena kan Karena sebetulnya ada yang dari orang mimpi-mimpi ini dari petani orang tua, dari kebun, bajunya kena tembakau, bisa juga nempel ke anak berarti ya. Ritnopegus bisa juga jadi bisa ke atau anak kan nih. paling enggak dengan kondisi yang belum mandi dengan baju yang enggak hanya dari kuman atau yang bahan berbahaya kan juga mungkin ya Mas ya untuk di keluarga itu kan enggak. Itu juga kita ajarkan sih personal hygiene untuk petani tembakau dalam rangka mencegah GTS. Nah, kalau apa ya? Kalau APD mereka tidak bisa yang memadai, yang kedap air, mereka hanya menggunakan eh, kain ya berarti ya, Mm-mm, sarung tangan mm-mm, kain, baju lengan mm-mm, panjang kain, mungkin celana mm-mm, panjang kain, sepatu mm-mm. minimal ya berarti harus sepatu boot ya, atau Iya, yang bergerak yang kaki lah. yang aman sepatu bot itu memang Mas yang ideal ya. Nah, kemudian Tapi kalau boleh juga. kalau tadi pakai masih yang kain, Mbak, itu berarti kan Mm-mm. ketika mereka selesai menggunakan itu nempel di kain berarti nikotinnya. Bisa Nah, diasumsikan ini kan begitu berarti. asalkan kainnya dalam kondisi kering kan nggak sampai terjadi absorpsi, Mas. Oh, Kain itu justru tadi menjadi penghalang. Walaupun daunnya lembab, basah, ada embunnya, tapi kalau bersinggungan dengan kain kan tidak langsung dengan kulit. ya. Tapi harapannya adalah kita nggak bisa mengontrol ketika nanti lama-lama itunya basah, sarung tangannya ya Ya, tetap itu aja. tuh. Lama-lama kan jadi basah. Ya itu yang kita khawatirkan. Memang Terus secara ideal harusnya yang kedap air. ya. Jadi nggak Lalu tembus air. lalu kan hari ini dipakai itu sarung tangan kain, Mm-mm. baju lengan Mm-mm. panjang kain. Terus Nah, selesai dari kebun tembakau mereka gantung saja, tidak gantung dicuci, besok saja dipakai lagi. biasanya. Iya lah, itu kan harusnya dicuci dan sebagainya. Waduh, PR kita masih banyak deh. Gitu ceritanya. Jadi ini bahkan bahkan daun tembakau belum sampai ke konsumen dalam bentuk Nah, lintingan rokok itu sudah ada dampaknya ke petani sudah ya. ada dampak sebenarnya kalau tidak diantisipasi gitu. Kemudian, nah eh, ini juga salah satu apa ya NGO di Indonesia kan juga meneliti tentang anak-anak di petani di perkebunan tembakau. Nah, Mm. kalau yang Mbak Dewi temui ini di Jember, ada Mm-mm. berapa banyak anak-anak di Saya tembakau itu? penelitian waktu itu ini setelah GTS itu ya, maksud saya coba bagaimana sih resiko ke anak-anak karena luar biasa di Jember itu menghadapi masa panen mereka berani nggak sekolah Mas. Ya Allah, bolos sekolah demi Bolos panen sekolah. Bahkan ada yang merantau di Bali karena kan Jember sama Bali itu deket kan. dekat ya. Begitu masa panen mereka berani pulang. Ya Allah. Nah, karena Ke memang Bali itu pada dalam rangka apa? Mereka merantau dalam untuk rangka ikut panen tembakau oh, karena di Bali dapat uang. juga ada Iya, perkebunan tembakau. enggak di Bali tuh dia kerja. Oh kerja di Bali dia Iya, kerja. tapi pada saat masa panen tembakau mereka berani pulang karena lumayan dapatnya. Kalau bicara anak-anak, karena kalau bicara anak ini kan 19 ke bawah kan. WHO Ya, mengatakan anak itu ada siapa? Usianya 19 tahun ke bawah. Jadi usia 18 18 tahun. tahun ke bawah yang terlibat di pertanian tembakau itu coba kita teliti ada 2,5% anak-anak yang terlibat aktif dalam proses panen ya, terutama yang besar.
apa dampaknya ketika nanti memang dia nggak pakai APD ya sama mas, pasti dia mual-mual pusing-pusing gitu. Tapi dicari, lumayan dapat uang. Bahkan mereka bolos kalau ada panenan-panenan mereka bolos. Dan itu bolosnya tentu seizin orang tua ya. Karena Ya orang nggak tuanya tahu sebagai guru juga. ngajak mereka. Oh bisa jadi karena dapat uangnya lumayan gitu. Bukan kemauan mereka sendiri kan pasti itu. Pasti orang tuanya yang jadi guru ngajak mereka gitu kan. Ya mungkin kemauannya sendiri karena pengen dapat uang jajan, tapi tidak ada larangan kan, tidak ada Ya. warning kan dari siapapun bahwa itu harus di harus hati-hati misalkan bagi mereka masih anak-anak. Sementara masa panen tuh biasanya berapa hari, Mbak? Mereka berarti harus bolos berapa hari itu? Ya kurang lebih mungkin ya lihat lahannya ya Mas ya. Ya. Tapi biasanya masa panen kalau yang besar-besar tuh ya semingguan gitu. Jadi selama Apalagi seminggu tadi ya, nggih. Kan pagi di ya. jenis tembakau tertentu mereka harus pagi sebelum matahari terbit harus sudah beres. Nah, kalau ini belum beres berarti dilanjutkan besoknya. Nah, itu rame maksudnya dicari kesempatan untuk ikut terlibat pada saat panen itu karena upahnya lumayan. Nah, dari penelitiannya Mbak Dewi, pihak sekolah tahu nggak tentang itu? Nggak tahu, Mas. Nggak Tapi tahu. dianggap biasa. Oh, gak mlebu panenan tembakau. Oh, mau sekolah kan kalah kan sama itu ya. Bu guru nggak bisa kasih uang ya, apa mana gitu. Dan saya Berarti kira sekolah juga nggak paham akan adanya GTS itu. Makanya nggak ada maksudnya upaya untuk ketika melarang. anak-anak itu bolos sekolah karena panen, sekolah itu paham Sekolah paham. dan menganggap itu biasa. Jadi, Iya, kadang diajak orang tuanya kan ya, dan sekolah saya kira juga nggak paham bahwa ada resiko GTS itu belum sampai ke sekolah-sekolah kan, Mas. ya. Ah, ini kan kita meneliti di perguruan tinggi, jadi ke mahasiswa saya itu yang mungkin bagus ya paparan informasinya. Tapi kalau anak SD, SMP, saya nggak yakin. Belum sampai ada upaya ke anak-anak sekolah itu. Ke bu gurunya juga kan belum. Ini juga jadi satu masalah yang berbeda lagi ya kalau anak-anak kemudian juga menjadi apa ya tenaga kerja pada saat panen ya. Ini juga ada isu Mm-mm. perlindungan anak juga berarti di sini ya. Iya, Dan sebenarnya di Jember juga pernah kok kedatangan ILO gitu ya, UNICEF terkait dengan ini kan begitu tinggi kejadian apa keterlibatan anak di pertanian tembakau. Cuma kan kita berangkatnya dari kesehatan ya Mas, dari GTS ya, tadi. Kita nggak bisa beranu banyak, kecuali mungkin teman-teman dari HAM atau dari perlindungan anak itu yang jualnya lebih tol. berarti anak-anak itu ketika kemudian mereka juga terlibat dalam panen, mereka bersentuhan dengan daun tembakau, mereka juga terkena dampak GTS, mereka juga merasakan itu. Iya, karena dianggap biasa Mas pusing mual pada saat panen itu. Gitu loh. Ada ya ini mungkin perlu riset jangka panjang ya Mbak. Ketika itu anak sudah terkena dari anak-anak, kemudian Nah, mereka harus ada mereka sudah riset terbiasa kena selanjutnya, itu, iya. kira-kira ada dampaknya nggak nanti ke depan ketika mereka dewasa? Kira-kira, Mm-mm. nah ini mungkin perlu riset panjang atau sudah ada risetnya mungkin Pak soal itu. Kayaknya perlu ada riset lanjutan deh, Mas. Saya sendiri belum belum cek juga ya, apakah sudah dilakukan atau belum. Tapi sementara di Jember waktu itu masih seputar ini, petani-petani dewasa dan anak hanya terlibat saja, tapi untuk secara dia setiap kali panen terkena GTS, kemudian jangka panjangnya seperti apa kayaknya belum. Dan ini kayaknya teman-teman medis ya yang lebih tepat. Dan apa namanya kalau jangka panjang mereka mengalami itu kan secara tidak langsung juga pasti itu mengganggu konsentrasi mereka kan ketika mereka harus belajar. Apalagi mereka harus bangun pagi-pagi kan untuk panen. Nah, minimal kan ketika ketika dia terlibat panen, dia akan masuk sekolah, absen kan? Ya. Nanti setelah panen dia sakit, dia absen lagi kan? Nah, Nah, ini kan mempengaruhi prestasi dia dan kehadiran dia selama di sekolah pastinya. oke, berarti ini juga perlu mungkin dari teman-teman yang concernnya ke pendidikan perlu diriset juga nih anak-anak Nah, iya. petani tembakau bagaimana prestasinya di sekolah. Ya. Nah, apakah dia sering bolos, sering nggak masuk karena sakit, apalagi pada saat panen itu, menarik ya.